Selamat datang di channel Zaman Trading. Analisa teknikal saham BBCA, TLKM, ANTM, CTRA, dan ERA yang paling banyak dijual asing 26 Januari 2021. Simak ulasannya berikut ini. Sebelum kita lanjutkan ke analisa teknikal per masing-masing saham, kita lihat dulu sekilas pergerakan IHSG untuk tanggal 26 Januari 2021. Pada penutupan perdagangan tanggal 26 Januari 2021, IHSG ditutup pada angka 6.140,17, melemah 118,40 poin sebesar minus 1,89%, dengan net buy asing sebesar 346,6 miliar untuk seluruh pasar. Sektor properti mencatat pelemahan 11 poin sebesar minus 2,8%. Sektor pertanian mencatat pelemahan 39 poin sebesar minus 2,7%. Sektor infrastruktur mencatat pelemahan 28 poin sebesar minus 2,6%. Dan ketiga sektor tersebut menjadi kontributor terbesar bagi pelemahan IHSG pada tanggal 26 Januari 2021. Untuk grafik MACD-nya, terlihat sudah terjadi dead cross pada tanggal 20 Januari 2021, dan setelah itu garis birunya bergerak di bawah garis merahnya sampai sekarang. Hal ini mengindikasikan bahwa sepertinya sinyal bearishnya sudah semakin kuat. Oleh karena itu, IHSG masih akan berpeluang untuk melemah. Pada perdagangan tanggal 26 Januari 2021 ini, IHSG telah berhasil turun menembus garis MA20-nya yang berada pada angka 6.255,25 dan diperkirakan IHSG akan bergerak melemah ke garis supportnya yang berada pada garis angka 5.958,73. Penurunan IHSG pada tanggal 26 Januari 2021 ini cukup besar, hampir mencapai 2%. Kalau dilihat berdasarkan historinya, dead cross pada titik A sampai rebound lagi ke titik B butuh 9 hari perdagangan. Akankah dead cross pada titik C ini akan berlangsung selama 9 hari lagi untuk sampai rebound ke titik D? Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua. Mari kita lihat sama-sama nanti. Dikhawatirkan pelemahan ini akan berlangsung lebih lama, karena banyak saham-saham yang sudah dikerek naik cukup tinggi dan sudah overpriced, yang mana fundamental perusahaannya kurang begitu bagus. Mudah-mudahan masa bearisnya bisa berakhir lebih cepat. Selama masa bearish ini lebih baik wait and see saja sambil mengamati saham-saham yang kira-kira bisa di buy on weakness atau BOW. Untuk grafik akumulasinya secara umum bergerak naik ke atas sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai tanggal 20 Januari 2021. Meskipun sempat beberapa kali agak menurun karena asing take profit, dan setelah itu grafiknya bergerak agak menurun sampai sekarang dan grafik akumulasinya berada pada garis angka 302 miliar. Akumulasi asing terlihat telah menurun banyak jika kita bandingkan grafik akumulasinya pada tanggal 13 Januari 2021 yang waktu itu grafiknya berada di sekitar garis angka 345 miliar. Memang kalau dilihat dari net buy asing pada tanggal 26 Januari 2021 ini kelihatannya cukup besar. Tetapi sebenarnya asing hanya melakukan akumulasi untuk saham-saham tertentu saja. Untuk grafik money flow-nya terlihat secara umum bergerak menurun ke bawah meninggalkan area jenuh belinya sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai sekarang.
dan grafiknya berada di sekitar garis angka 61. Untuk 5 saham yang paling banyak dibeli asing di seluruh pasar, yaitu 1 BMRI sebesar 437,8 miliar, kedua BBRI sebesar 85,3 miliar, ketiga MDKA sebesar 73,8 miliar, keempat TBIG sebesar 72,2 miliar, kelima ASII sebesar 37,3 miliar. Dan untuk 5 saham yang paling banyak dijual asing di seluruh pasar, yaitu 1 BBCA sebesar 317,1 miliar, kedua TLKM sebesar 69 miliar, ketiga ANTM sebesar 39,7 miliar, keempat CTRA sebesar 24,9 miliar, kelima ERA sebesar 22,9 miliar. Karena pada perdagangan tanggal 26 Januari 2021 ini IHSG melemah, maka saya akan membahas saham-saham yang paling banyak dijual asing saja. Pada penutupan perdagangan tanggal 26 Januari 2021, harga saham BBCA ditutup pada harga Rp34.100, melemah 1075 poin sebesar minus 3,06%, dengan net sell asing sebesar 317,1 miliar, dan merupakan top outflow nomor 1, dengan volume perdagangan sedikit lebih besar dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya terlihat sudah terjadi dead cross pada tanggal 14 Januari 2021, dan setelah itu garis birunya bergerak di bawah garis merahnya sampai sekarang, menurun semakin ke bawah. Hal ini mengindikasikan bahwa sinyal bearishnya sudah semakin kuat. Harga saham BBCA ini diperkirakan akan bergerak menuju ke garis supportnya yang berada pada harga Rp33.485. Jika pada perdagangan selanjutnya harga saham BBCA ini mampu turun menembus garis supportnya, maka harga saham BBCA ini akan bergerak turun ke harga Rp32.500. Untuk grafik distribusinya terlihat secara umum bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai sekarang semakin ke bawah. Meskipun sempat agak sedikit naik pada tanggal 19 Januari 2021 dan grafiknya sudah berada sedikit di bawah garis angka 0. Distribusi asing sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 205,10 miliar. Distribusi asing terlihat sudah semakin membesar pada saham BBCA ini. Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai sekarang semakin ke bawah. Pada penutupan perdagangan tanggal 26 Januari 2021, harga saham TLKM ditutup pada harga Rp3.260, melemah 110 poin sebesar minus 3,26%, dengan net sell asing sebesar 69 miliar, dan merupakan top outflow nomor 2, dengan volume perdagangan kurang lebih sama dengan hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya terlihat sudah terjadi dead cross pada tanggal 21 Desember 2020, dan setelah itu garis birunya bergerak di bawah garis merahnya sampai sekarang, menurun semakin ke bawah. Hal ini mengindikasikan bahwa sinyal bearishnya sudah semakin kuat. Oleh karena itu, harga saham TLKM ini berpeluang untuk melemah turun ke harga Rp3.000. Apalagi harga penutupannya sudah berada di bawah garis supportnya yang berada pada harga Rp3.282.
Untuk grafik distribusinya terlihat secara umum bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai sekarang. Semakin dalam dan grafiknya berada di bawah garis angka minus 4 miliar. Hal ini menandakan bahwa distribusi asing pada saham Telkom ini masih sangat besar sejak tahun kemarin. Distribusi asing sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 73,30 miliar. Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai sekarang. Pada penutupan perdagangan tanggal 26 Januari 2021, harga saham ANTM ditutup pada harga Rp2.670, melemah 200 poin sebesar minus 6,97%, dengan net sell asing sebesar 39,7 miliar dan merupakan top outflow nomor 3, dengan volume perdagangan sedikit lebih kecil dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya terlihat sudah terjadi dead cross pada tanggal 22 Januari 2021 dan setelah itu garis birunya bergerak di bawah garis merahnya sampai sekarang dan sekarang agak sedikit menurun ke bawah. Hal ini mengindikasikan bahwa sinyal bearish-nya sudah semakin kuat. Oleh karena itu, harga saham ANTM ini masih berpeluang untuk melemah turun ke harga Rp2.200. Untuk grafik distribusinya terlihat secara umum bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai sekarang. Dan grafiknya berada di sekitar garis angka 0. Akumulasi asing pada saham ANTM ini sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 78,639 miliar. Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai sekarang. Oh ya teman-teman, bagi yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe ya, supaya Anda tetap mendapatkan update terbarunya, dan kalau Anda suka dengan video ini, silakan di-like. Pada penutupan perdagangan, tanggal 26 Januari 2021, harga saham CTRA ditutup pada harga Rp945, melemah 40 poin sebesar minus 4,06%, dengan net sell asing sebesar 24,9 miliar dan merupakan top outflow nomor 4 dengan volume perdagangan sedikit lebih besar dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya terlihat sudah terjadi dead cross pada tanggal 19 Januari 2021 dan setelah itu garis birunya bergerak di bawah garis merahnya sampai sekarang dan menurun ke bawah semakin dalam. Hal ini mengindikasikan bahwa sinyal bearish-nya sudah semakin kuat, yang artinya harga saham CTRA ini masih berpeluang untuk melemah turun ke harga Rp900. Apalagi harga penutupannya sudah berada di bawah garis supportnya yang berada pada harga Rp968. Untuk grafik akumulasinya terlihat secara umum bergerak naik ke atas sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai tanggal 18 Januari 2021. Dan setelah itu grafiknya bergerak mulai menurun ke bawah dan grafiknya berada di bawah garis angka minus 600 juta. Dan sepertinya sedang bergerak menuju ke garis angka minus 800 juta. Hal ini menandakan bahwa distribusi asing pada saham CTRA ini sudah semakin membesar sehingga grafiknya berada di area minus.
Distribusi asing sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 73,093 miliar. Untuk grafik money flow-nya terlihat secara umum bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai sekarang semakin ke bawah. Pada penutupan perdagangan tanggal 26 Januari 2021, harga saham ERA ditutup pada harga Rp2.680, melemah 140 poin sebesar minus 4,96%, dengan net sell asing sebesar 22,9 miliar, dan merupakan top outflow nomor 5, dengan volume perdagangan sedikit lebih kecil dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya, terlihat secara umum bergerak agak sideways sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai sekarang. Harga saham ERA ini masih berpeluang untuk melemah turun ke harga terdekatnya di garis MA20 yang berada pada harga Rp2.464. Apalagi harga penutupannya berada jauh di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp2.756. Untuk grafik akumulasinya terlihat secara umum bergerak naik ke atas sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai tanggal 25 Januari 2021. Dan setelah itu grafiknya agak sedikit menurun. Akumulasi asing sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 11,5 miliar. Untuk grafik money flow-nya terlihat sedang bergerak mengarah ke area jenubinya. Disclaimer, analisa yang telah disampaikan ini hanyalah merupakan sebuah sharing knowledge atau opini berdasarkan data-data dari grafik dan bukanlah merupakan acuan untuk melakukan pembelian atau penjualan. Thank you for watching. If you like this video, please like and subscribe.